agar bisa berlatih bela diri. Pria ini makan nasi sangat banyak dalam sehari. Latihan yang pertama adalah menahan buang air. Kamu tidak boleh buang air. Pria itu berusaha keras menahannya. Lalu berlatih bela diri. Tapi dia sangat tidak tahan. Kamu harus berusaha. Dalam ujiannya, dia berpikir keras untuk menyelesaikan masalah ini. Dia menahannya dengan batu besar. Ini berguna. Tak hanya itu, dia juga berlatih menahan panas. Kamu harus bisa menahan panas. Pelatih memasukkannya ke dalam tong besar berisi air sambil menyalakan api. Dan harus menahan panasnya sampai waktu yang ditentukan. Jangan keluar. Lalu dia juga harus berlatih menahan dingin. Gurunya meminta dia untuk berendam di dalam air es selama 2 jam. Pria itu berusaha keras menahannya. Dan yang terakhir adalah berlatih menahan rasa gatal. Guru menuangkan serangga di atas tubuhnya. Dan mewajibkannya menahan selama 3 jam tanpa boleh bersuara. Dia berusaha menahannya sekuat tenaga. Gurunya sangat amat terkejut. Dia bisa menahan semua tantangan itu secara sempurna. Guru itu pun akhirnya menerimanya sebagai seorang murid. Pria itu sangat senang. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk buang angin. Kamu buang angin? Gurunya mempunyai ide bagus. Kamu bisa menahan semuanya tapi kamu tidak bisa menahan buang angin. Kamu tidak bisa menjadi seorang murid di sini. Anak itu berlutut memohon. Tapi guru itu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Pria itu menggunakan berbagai cara untuk memohon kepada Gutu. Dia meminta pengawalnya untuk membawa bocah itu keluar. Dan tidak akan menjadikannya murid. Bagus. Pria itu tengah membawa lilin di atas kepalanya. Pria itu terus berlatih. Dia sangat ingin menjadi seorang bela diri. Dia memasuki banyak rumah belajar tapi tidak ada yang bisa menerimanya. Ini rusak. Tidak rusak, tidak rusak. Pria itu berusaha keras. Dan mencoba agar dirinya bisa lolos. Tapi sang guru seolah tidak mengizinkannya menang dan terus mengganggunya. Tidak ada yang rusak. Kamu bisa melihatnya sendiri, bukan? Kemudian dia mencoba berlatih yang lain. Dia harus menginjak paku tanpa menggunakan sendal. Sang guru menatapnya terus. Dia mengganti papan paku itu dengan papan kayu biasa. Dia mencoba menguatkan diri. Dan menyelesaikan latihannya. Dia pikir, dia benar-benar bisa berjalan di atas paku. Kamu hebat. Kamu bisa melakukannya. Setelah semua latihan yang dia lakukan, guru itu memberitahunya untuk menyelesaikan tantangan baru. Kamu harus keluar dan menjelajahi sungai. Kamu sangat hebat. Aku yakin kamu bisa menyelesaikannya. Pria itu mempercayainya dan mengikutinya. Dia keluar dan berlatih sebentar. Tapi saat dia melewati sebuah jembatan, tapi dihentikan oleh seorang pengganggu. Lihatlah, ini sangat cantik dan juga hebat. Dia bisa membantumu karena dia adalah burung ajaib. Pria itu menjadi marah. Dia pikir dia hendak ditipu oleh kakek tua di hadapannya. Dia melawan kakek itu agar dia bisa segera pergi. Untuk menyelesaikan tugasnya, kakek tua yang terus menghindari itu akhirnya tertangkap. Tanpa sengaja, pria itu justru tercebur ke dalam sungai. Kamu sangat buruk. Gurumu tidak bisa mengajarmu dengan baik. Menyebalkan. Dia sangat sedih karena dia merasa telah tertipu oleh gurunya. Dia melampiaskan amarahnya. Saat dia berada di pasar, dia melihat sesuatu. Seorang bela diri yang sangat kuat. Dia memohon kepada orang itu untuk menjadikannya murid. Dia sangat yakin bahwa dia tidak akan ditipu kali ini. Dia terus memohon kepada orang itu. Tak disangka, para pengamen lebih mudah untuk mengajar. Dia menuliskan tulisan menggunakan tinta merah di tubuhnya. Lalu merendamkannya di dalam air hitam. Kemudian dia menebas bola bali dengan pisau dan senjata asli. Dia sama sekali tidak kesakitan. Kamu sangat kuat sekarang. Tubuhmu sudah kebal. Pria itu sangat mempercayainya. Dia tidak tahu jika dia ditipu lagi. Saat dia berada di pasar, dia menjadi sangat sombong. Dia meminta orang untuk menyerangnya menggunakan pisau. Ini pisau. Kamu bisa memotongku sesukamu. Berikutnya, saat pisau mengenai tubuhnya, darah mengucur keluar. Bodoh. Dia merasa sudah tertipu lagi. Semua uangnya sudah hilang sekarang. Tapi dia sama sekali tidak bisa belajar seni bela diri. Pria ini menjadi putus asa. Seorang lelaki tua muncul dari punggungnya. Jangan ganggu aku lagi, pergilah. Pria itu berusaha menghindarinya. Tanpa diduga, orang ini membantunya. Dia mengoleskan obat pada lukanya. Dia tahu bahwa pria itu telah ditipu 3 kali berturut-turut untuk belajar seni. Aku akan mengajarimu. Tapi dia tidak mempercayai siapapun lagi. Dia tidak ingin belajar lagi. Tapi orang itu memaksanya. Dia bersedia menjadi guru baginya. Jangan khawatir, kamu tidak perlu bayar apapun padaku. Ternyata laki-laki itu adalah orang yang sangat kuat. Dia melatihnya menjadi lebih hebat. Tapi tidak perlu membayar. Hanya kurang dari 2 bulan. Pria itu menjadi sangat hebat. Oke, ini luar biasa. Setelah dia sudah berlatih penuh, dia pergi ke rumah orang kaya untuk menikahi putrinya. Pak, saya datang ke sini untuk menikahi putrimu yang cantik itu. Orang-orang mengira dia adalah orang gila. Jadi dia mengusirnya. Tapi dia tidak menerima diusir begitu saja oleh orang-orang itu. Dia sangat marah. Dari kejauhan sang putri keluar dari rumahnya. Kevin. Dianalah yang memberikan uang kepada Kevin agar dia bisa berlatih seni bela diri. Gunakan uang ini untuk belajar seni bela diri. Pria itu pun berjanji untuk menikahinya saat dia sudah kuat. Dia mulai memenuhi janjinya. Dia menjadi orang yang hebat sekarang. Dia ingin menikahi Diana. Tidak ada yang bisa menghentikannya.